Musik Lovers masih di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Kalau tadi di awal gue udah mention bahwa episode kali ini kita kedatangan 2 bintang tamu. Nah ini nih bintang tamu kedua kita. Ada Winaya. Halo semuanya. Nih gue manggil Kak Win Ci gitu. Kak Ayah Ci gitu. Winaya. Wina ya. Sebenarnya apa aja sih, semua temanku juga enaknya mereka aja. Ya, siapa kan stage name kan harus ada ininya gitu kan. Lupa aku penyanyi. Ya Winaya mungkin. Iya. Winaya nih baru banget merilis karya terbarunya, Wangimu Seperti Aku. Dilepas ya masih anget sih beberapa bulan yang lalu kan ya. Jadi ini nih masih dalam rangkaian promosinya dia dengan lagu terbarunya itu. Tapi sebelum kita ngobrolin mengenai karya terbarunya, kita mundur ke belakang dulu deh. Mengenai lu titik menemukan bahwa musik jalan hidup gue nih. Waduh. Itu di umur berapa kira-kira? Berat banget. Kalau musik memang sudah dari kecil. Pasti dari orang tua. Cuman saat dimana aku mau menjadi penyanyi dan pemusik juga, itu mungkin di SMA atau kuliah. Oke. Itu kebetulan aku juga cukup kuat dalam masalah akademik. Iya. Tapi on one hand aku juga merasa musik passion. Jadi sebenarnya dua-duanya aku kejar. Saat itulah aku dapat kesempatan dari Sony. Oke. Jadi tapi kesadaran bahwa suara gue oke nih gitu segala macam, itu yang nyolek siapa tuh? Apakah dari orang tua atau justru support di lingkungan lo? Wih, lu tuh suara lo bagus tahu apa segala macam gitu. Yang pasti bukan dari diri sendiri ya. Iya tentu saja. Biasanya gitu kan. Iya. Biasanya gitu kan. Mungkin dari orang tua sih, yang pasti dari orang tua. Kalau orang tua mah di awal aku nggak percaya ya, kan bisa bias. Yeah. Tapi saat dimana mulai nyanyi di depan orang, teman-teman, baru mereka memberikan komplimen. Kasih respons positif lah ya. Respons positif yang membuat aku masa sih bagus apa enggak, masa bisa jadi penyanyi gitu. Tapi at the end fake it till you make it aja. Walaupun gak merasa bagus, paksakan. Nggak, maksudnya kayak kadang kita dalam hidup kan ada tuh di persimpangan gitu ya, antara milih A atau milih B. Sementara Winaya itu kan sebetulnya juga sibuk juga, aktif juga di olahraga ya kan. Terus kemudian lo kayak juga punya concern ya untuk fauna gitu kan, untuk binatang-binatang gitu segala macam. Itu kan kayak pasti ada tuh persimpangannya tuh. Ada. Gue lebih memilih akademik kah yang lo cintai itu? Apakah gue lebih suka olahraga atau gue mau seriusin musik gitu? Titik baliknya ya deh, gue musik aja deh. Itu apa yang membuat lo ngambil jalan itu? Karena kesempatan Sony sih. Mungkin kalau nggak ada kesempatan dari Sony, aku nggak akan balik di sini. Aku akan mencari kerja di luar. Jadi profesional ya? Karena memang ya balik lagi passion aku hanya di musik dan hewan. Bukan hanya, tapi paling besar di musik dan hewan. Yeah. Karena ada kesempatan Sony ini, aku merasa ya kenapa nggak kita coba aja. Kalau memang jalannya ke sana, udah jalannya, ya kita coba aja. Walaupun nggak tahu ya ke depannya kayak gimana. Saat pada akhirnya masuk industri nih, ya kan, merilis debut single lo tahun berapa lupa? Aku juga lupa. Tahun 2000. Kan? Ketahuan iya. 2021. Merilis pada akhirnya debut di 2021. Paham nih industri musiknya seperti apa segala macam. Apa impresi pertama lo? Oh, ternyata industri musik tuh kayak gini ya gitu. Oke. Ada 2 impression saat aku masih proses membuat lagu dan sesudah membuat lagu beberapa bulan setelah promosi ya. Di awal-awal pasti memang dari personal sih aku excited banget. Dan merasa ini sudah dinaungi oleh label Sony, terus sudah cukup bertemu banyak orang-orang yang bertalenta, dapat knowledge yang banyak juga, dan kebetulan aku juga peminat musik dari dulu. Maksudnya lagu-lagu pun yang aku dengar cukup bervariasi. Tapi saat dimana sudah mulai promosi dan sudah selesai promosi, memang tidak segampang itu. Gitu. Jadi mungkin trennya sekarang sangat kelihatan, dalam arti sosial media mempunyai dampak yang sangat besar, dan kebetulan mungkin tidak selaras dengan idealis aku dalam bermusik.
Ya, di era digital ya serba cepat juga, kayak saingan juga banyak banget. Oh, benar, Karena benar. kalau menurut riset kabarnya per hari itu sampai dengan 15.000 rilisan baru per hari untuk worldwide ya. Gitu. Untuk Indonesia sendiri, gua aja pribadi nerima email sebulan tuh bisa 400 Untuk rilisan promosi. baru. Yes. Jadi 400 per bulan. 400 untuk rilisan baru. Itu masuknya ke email gue ya. Jadi kan tidak semua orang ngirim email ke gue gitu loh. Jadi memang persaingannya ketat. Oh, banget. Ya kan, industrinya juga cepat, momentum apa segala macam gitu-gitu. Nah, lu menghadapi wah eranya seperti ini ya. Industri tuh treatmentnya seperti ini ya. Itu gimana? Apakah lu menyerahkan, lu percaya penuh dengan karya lu aja? Udah, gue percaya nih karya gue pasti akan menemukan pendengarnya. Atau lu pada akhirnya jadi kayak memiliki kesadaran untuk belajar marketing, digital marketing, personal branding, apa segala macam? Ya, itu you cannot avoid that. Itu harus dilakukan. Apalagi kalau emang mau serius dalam masalah permusikan. Bukan hanya di industri musik, tapi industri yang memang entertainment ya. Itu aku merasa banget atas kesusahan untuk mencari audiens yang suka dengan lagu aku, karena kebetulan dibandingkan untuk orang-orang laguku cukup segmented, jadi sangat susah untuk mencari masa untuk itu. Dan kedepannya pun bukan kedepan, lebih karena selama 4 tahun ini aku udah merasakan jungkir baliknya, naik turunnya, karena tidak punya knowledge dalam hal itu. Backgroundku kan binatang, science, jadi nggak terlalu berhubungan dengan hal-hal yang sosial, kayak marketing, promosi dan lain-lain. Yang tadi kakak bilang juga, aku akhirnya belajar sendiri, walaupun ya bukan textbook ya, tapi lebih ke pengalaman teman-teman yang influencer, apa yang harus dilakukan, dan itu pun sangat susah. Sampai sekarang pun aku masih sangat mencoba untuk punya konsistensi itu, dan kadang konsistensi itu gagal karena emang ya kan kesibukan aku bukan hanya di situ aja, cuman ya tetap harus dicoba sih, mau gimana juga. Nah itu lagi-lagi ya, itu akan ada persimpangannya lagi tuh. Saat lu mempelajari digital marketing ya kan, untuk mempromosikan karya lu segala macam, apakah itu mengganggu proses kreatif lu? Karena kan seorang Winaya Satasya juga kan seorang singer songwriter juga gitu, maksudnya menulis lagu, meng-create karya, crafting the things gitu. Sementara kalau konvensional biasanya gitu kan, artis sih ngurusin karyanya aja. Untuk marketing, bisnis, manajerial segala macam harusnya memang ada yang handle gitu. Tapi di era yang serba cepat ini, si artis juga kan harus punya pengetahuan mengenai hal itu segala macam. Itu mempengaruhi lu berkarya nggak? Di podcast pertanyaannya berat sekali. Ngobrolnya ringan kok, beneran deh. Ringan, pusing nih, deg-degan. Gimana ya? Itu benar banget sih sebenarnya. Aku juga merasakan kalau mungkin yang udah mendengarkan laguku di 1, 2, 3, 4 ini semuanya genre berbeda. Pertama memang aku dibantu oleh produser-produser Kak Handi dan Kak Asta. Di lagu kedua dan 3 itu kontrolnya dia, bukan kontrol sih, tapi aku membuat lagunya itu sendiri. Punya porsi lebih besar lah. Iya, dari masalah composing, pengkaryaan. Dan gimana ya bilangnya, memang gak terlalu banyak orang yang tahu dan suka. Sampai di titik single keempat ini, aku decide untuk kita coba nih pakai lagu orang lain nih. Karena balik lagi, aku juga bingung cara mempromosikan lagu aku saat dimana secara audiensnya tuh bukan itu yang mereka mau. Untungnya di lagu keempat ini aku dapat genre yang pas dengan aku. Pembuatnya juga sangat involved terhadap pembuatan lagu ini, dari voice directingnya, dari composing dan arrangingnya juga. Dan semoga sih kedepannya akan lebih baik dibanding single sebelumnya ya. Siap ya, harapan baik kan ya. Dan single yang dibicarain Winaya barusan itu adalah Wangimu Seperti Aku, yang baru dirilis beberapa bulan lalu. Kita bakal ngobrolin mengenai lagu tersebut, tapi kita mesti jeda dulu. Jadi Musik Lovers tetap di Soundcore Podcast, karena setiap musik punya cerita. Lovers, yang barusan adalah video klip dari single termutakhirnya Winaya, ya kan, judulnya adalah Wangimu Seperti Aku.
ya kan. Itu diciptain oleh Barsena. Lu ada involve untuk proses kreasi di situ? Kreasi tidak. Sama sekali tidak? Tidak. Aku akan bilang tidak aja deh. Tadi lu sempat menyinggung bahwa aduh untung lagunya cocok sama gue suka banget segala macam. Apa yang menurut lo emang iya nih kayaknya gue banget nih lagu, atau dari liriknya atau dari emang musiknya, progresi akord atau apa? Kalau dari aku itu lagu itu paket komplit untuk apa yang aku suka ya. Dari tadi liriknya itu sangat metaforikal karena kebetulan lagu-lagu yang aku buat pun banyak kata-kata itu. Terus dari arrangementnya yang pasti awalnya memang sampelnya sangat-sangat simple dan aku suka dengan itu. Yang bisa ditonjolkan mungkin lebih ke lirik dan cara menyanyi. Kalau masalah chords mungkin chordnya cukup simple. Sederhana sih memang. Sederhana, tapi dalam hal arrangementnya oleh produser Kak Iwan Popo ini yang membuat aku sangat-sangat senang banget dengan lagu ini. Nah, membawakan lagu yang ditulis oleh orang lain gitu segala macam pada saat eksekusi di vocal booth gitu, lagi rekaman segala macam, itu lo dibantu kah vokal director oleh Barsenanya langsung? Vokal directornya Kak Barsena, jadi orang ini sangat involved banget dengan lagu ini dan menurut aku sangat grateful banget ada Kak Barsena sih sebenarnya, karena lagu ini kan untuk nyanyinya pun harus khusus juga, dalam arti cara menyanyi pop dan cara menyanyi yang harus swing kan beda. Di saat itu saat aku mencoba nyanyi memang penekanan aku terlalu keras. Untung ada Kak Barsena yang bilang oke, kita coba lebih lembut, kita coba lebih bermusikal dan itu sangat membantu banget. Ya. Bener bahwa tukang kue nggak boleh ditanya kue lo enak atau enggak gitu kan. Tapi lo sebagai penyanyi membawakan lagu orang lain, kalau menurut lo pribadi iya nih, gue emang udah oke banget nih gitu. Iya. Atau lu masih berpikir nih harusnya kayak bisa lebih bagus lagi atau seperti apa? Saat si produksi itu keluar ya, hasil rekamannya itu keluar. Kalau karya dari orang lain, aku lebih gampang untuk bilang wah ini bagus, ini bagus, aku suka, aku senang menyanyinya. Di saat ini karya aku cukup ada kritis banget. Iya, agak jahat sama diri sendiri ya. Tapi kalau orang lain enggak, ini udah hebat. Aku udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena memang bukan posisi aku untuk mengkritik juga. Walaupun memang mungkin aku menyanyi, tapi hatinya sendiri itu dari hati Kak Barsena. Jadi aku menerima apa yang tim aku lakukan. Lu happy dengan cara lu membawakan materi itu segala macam, lu happy banget berarti ya. Jadi secara nggak langsung lu percaya bahwa ini adalah sisi terbaik gue membawakan, ini versi terbaik dari gue nih membawakan lagu ini. Gitu kan, ciptaan Barsena ini gitu ya. Tadinya aku mikir kayak gitu, tapi waktu kakak nanya aku jadi mikir lagi nih. Tapi yang pasti aku udah memaksimalkan apa yang bisa aku lakukan. Dan kebetulan orang-orang yang involved juga mereka cukup happy. Menurut aku itu cukup sih. Siap. Karena memang kelihatan juga kok bahwa itu lo effort terbaik lo sih gitu kan. Iya dong. Dan pada akhirnya tidak dirilis hanya dalam bentuk audio, tapi juga dilengkapi dengan visualisasinya. Tadi bagus banget. Itu lo itu apa ikut juga nggak, involve nggak untuk proses kreasi untuk video klip, penggarapan video klip? Ini seingat aku ya, karena yang pasti mereka juga menanyakan opini aku. Terus kalau aku ada ide pun mereka juga cukup menerima dengan baik. Karena kebetulan sebenarnya ada salah satu fakta di mana production house yang aku kerjasama itu pengen memakai binatang. Kan untuk aku sendiri prinsip dalam binatang itu cukup kuat. Dan itu cukup banyak argumen dan mereka menerima karena memang eksploitasi lah ya masuknya. In a way eksploitasi yang aku mencoba untuk tidak melakukan itu. Dan mereka mengerti dan akhirnya ada ide lagi yang dikembangkan dan ya seperti yang kalian lihat di video ya all turned well. Jadi Ini menarik banget karena Wangimu Seperti Aku itu dirilis lumayan panjang dari single sebelumnya ya kan. Lumayan 1 tahun kali ya. Setahun. Ya kan. Dan itu kenapa? Apakah ada proses apa nih gitu loh? Kalau aku sih bilangnya di saat tahun lalu itu aku bilang aku mau mencoba lagu karya orang lain.
Karena aku udah mencoba karyaku, apapun itu hasilnya aku juga cukup buat aku memuaskan karena ya seorang aku membuat lagu dan aku at that time nggak terlalu pede dengan itu, tapi ternyata aku bisa melakukan. Dan aku penasaran menyanyikan karya orang lain tapi susah untuk mencari yang cocok. Itu cukup berbulan-bulan mencarinya, selalu dikasih bahan untuk aku dengarkan tapi nggak ada yang langsung mencolok. Dan untuk menolak juga susah kan. Dan akhirnya lagu ini itu kalau nggak salah tahun lalu akhir atau awal tahun 2024 aku mendengarkan sampelnya beberapa menit tapi aku langsung suka. Oh wow. Jadi kayak love at first sight kan ya. Bukan kemanusiaan. Ya kayak aku waktu pertama ketemu kamu itu kan. Gitu. Semoga sama karyanya juga ya. Iya dong, pasti. Jadi Jadi proses itu yang cukup makan waktu ya. Oh iya banget. Cukup jadi banyak kayak naik turunnya. Makanya pada akhirnya 1 tahun jeda cukup lama, 1 tahun tiba-tiba single lagi. Padahal mungkin pendengar lo tuh udah menantikan EP dong atau album dong gitu. Lo ada ke arah sana gak sih sebetulnya? Akan, tapi belum tahu kapan. Aku sih jujur aja ya. Ngapain dibuat-buat. Belum tahu kapan, tapi ya semoga secepatnya, didoakan saja. Kalau emang suka tolong dengarkan laguku terus. Asik. Iya dong. Promosinya ini ya hard selling deh. Nah itu total sudah 4 lagu ya kan. Sebetulnya kalau dilihat dari lirik tuh tematiknya kan juga beda-beda tuh segala macam. Apakah itu nanti kalau lo merilis EP materi-materi 4 ini akan dimasukin atau kayak enggak deh, ini udah biarkan mereka jadi single aja. Gue akan create something new, bakalan crafting the new things, masukin album. Ini masih di kepala aku sih. Ini kan nggak tahu, kalau aku dibesarkan dengan album-album yang tiap album punya konsep. Dari lagu ke lagu pasti ada artinya. Kayak misalkan Beatles ini. Jadi sebenarnya aku juga pengen melakukan hal itu, tapi memang balik lagi 4 laguku ini mempunyai warna dan arti yang berbeda-beda. Dan salah satunya kan bahasa Inggris. Jadi ide aku adalah membuat 1 EP bahasa Indonesia, 1 EP bahasa Inggris. Karena menurut aku, ini aku bukannya mau pede ya. Tapi aku senang membuat lirik, mau itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan terutama kesenangan aku itu di mengobservasi orang. Jadi 3 laguku itu lebih dari apa yang terjadi dari teman-teman aku atau orang-orang sekitar, instead of apa yang terjadi sama aku. Jadi lebih ke language-nya, karena dengan language berbeda, arrangement-nya juga pasti akan berbeda. Dan kadang juga kayak spektrum orang memahaminya juga bisa beda tuh, ya kan? Dan itu harus diantisipasi. Semoga itu bisa terlaksana dalam waktu dekat. Tapi sebelum itu terjadi, kita mesti dengerin dulu, ya kan? Wangimu Seperti Aku sudah dirilis di seluruh digital platform dan video klipnya juga sudah bisa disaksikan di saluran YouTube tentu saja. Nah, Winaya, kalau agenda lu segala macam tuh kan, ada rilis karya apa segala macam, musik lovers mau tahu, bisa mantengin lo di mana aja? Di semua sosial media. Gak semua sih sebenarnya, sorry. Ada beberapa yang untuk privat doang. Lebih karena gak punya. Oke. Di Instagram namanya sih, account aku namanya Winesa Tasya. Di YouTube juga dengan nama yang sama, dan TikTok juga Winesa Tasya juga. Jadi gampang untuk mencari nama aku sih sebenarnya. Di Google juga ada sih harusnya. Iya, emang namanya pemberian orang tua dan SEO-able ya. Jadi kayak dicarinya udah pasti itu. Keywordnya gampang gitu. Nggak akan kecampur sama yang lain. Benar. So thank you so much Winaya Satasya. Teman-teman, karyanya asik banget. Silakan didengerin. Total ada 4 single. Thank you so much sudah mampir ke sini, sudah bercerita mengenai perjalanan bermusik lu. Semoga semua agenda yang lu agendakan, lu rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Dan musik lovers, thank you juga sudah mantengin Soundcore Podcast episode kali ini dari awal sampai akhir. Terus tonton Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Setiap Sabtu dan Minggu di Nusantara TV. Akhirnya gue Eno Dimejo pamit. See you.
NTV Sahabat Kita.